Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan membahas atau menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Perselisihan Umar bin Khattab dan Abbas bin Abdul Muthalib. Saudaraku yang seiman dimanapun berada, Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat yang berwatak keras, tegas dan berkemauan kuat. Ia tidak segan-segan melakukan sesuatu meski beresiko tinggi. Jika itu menurutnya benar, ketika belum masuk Islam, Umar begitu lantang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Begitupun ketika dirinya sudah memeluk Islam. Dia begitu lantang mendakwakan Islam, menantang siapa yang menentang Islam. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang mendesak Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-menerang. Menurut Umar, tidak seharusnya kebenaran didakwakan dengan diam-diam. Ia siap melindungi dan menjadi tameng manakala ada elit Quraisy yang menyerang Nabi Muhammad SAW gara-gara dakwah atau menyebarkan Islam dengan terang-terangan. Apa yang diharapkan Umar bin Khattab akhirnya menjadi kenyataan. Setelah turunnya wahyu untuk berdakwah secara terang-terangan, Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang yang sangat adil. Apa yang dilakukan selalu berada dalam garis keadilan. Status sosial dan kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW tidak membuatnya berlaku seenaknya kepada yang lainnya. Bahkan ketika menjadi khalifah kedua, menggantikan Abu Bakar, pun Umar bin Khattab terus menjunjung tinggi keadilan. Tidak pongah dan tidak berlaku semena-mena sesuai dengan kehendaknya, meski kekuasaan ada di tangannya. Saudaraku yang beriman dimanapun berada, dalam Hayatus Sabah Syekh Muhammad Yusuf Al-Qadawi 2019 diceritakan suatu ketika Umar bin Khattab terlibat perselisihan dengan Abbas bin Abdul Muthalib terkait persoalan tanah. Saat itu Abbas memiliki sepetak tanah dan rumah di pinggir Masjid Nabawi. Umar bin Khattab yang ketika itu menjabat Amirullah Mukmin meminta agar Abbas menjual tanah dan rumah tersebut. Dengan demikian, Umar bisa memperluas Masjid Nabawi. Abbas menolak permintaan sang Amirullah Mukmin tersebut. Umar tidak menyerah. Ia kemudian meminta agar Abbas mengibahkan rumah dan tanahnya untuk sang khalifah, sehingga khalifah bisa memperlebar Masjid Nabawi. Abbas kembali menolak. Kalau begitu, tambahkanlah sendiri rumahmu ke arah masjid. Pintu Umar yang masih keukuh membujuk Abbas agar melepaskan tanahnya. Lagi-lagi Abbas menolak. Sahabat umat dimanapun berada, dengan sedikit memaksa, Umar meminta agar Abbas memilih di antara 3 permintaannya itu. Abbas pun tetap menolak. Akhirnya Umar meminta agar ada sahabat yang menengahi mereka. Keduanya sepakat untuk menunjuk Ubay bin Khattab sebagai juru penengah untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Setelah mendengar keterangan di atas, Ubay bin Khattab berpendapat bahwa Umar bin Khattab tidak bisa mengusir Abbas bin Abdul Muthalib dari tanah dan rumahnya sendiri jika dia memang tidak rela. Mendengar jawaban seperti itu, Umar bin Khattab lantas bertanya, apakah yang dikatakan Ubay tersebut ada dasar dalam Al-Quran ataupun hadis? Ubay bin Khattab menjawab bahwa dirinya pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Sulaiman bin Daud alaihissalam membangun Baitul Maqdis
salah satu dindingnya selalu robih setiap kali ditegakkan. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, jangan bangun di atas tanah milik seseorang yang sebelum mendapatkan kerelaan, kata Ubay. Umar bin Khattab tidak lagi mendesak Abbas untuk menyerahkan tanahnya. Setelah mendengar penjelasan dari Ubay bin Ka'ab, ia mundur dari perselisihan dengan Abbas. Namun ternyata beberapa saat setelah itu Abbas mengibahkan tanahnya. Ia menambahkan rumahnya ke arah Masjid Nabawi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, demikianlah sikap Umar bin Khattab. Dia tidak merampas tanah seseorang yang dikehendakinya, meskipun saat itu dirinya menjabat sebagai khalifah. Ia tidak memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya untuk meraih apa yang dia inginkan. Karena Umar selalu bermusyawarah jika terlibat dalam sebuah perselisihan. Wallahu alam bisawab. Demikianlah cerita kisah singkat mengenai perselisihan antara Umar bin Khattab dan Abbas bin Abdul Muthalib. Semoga apa yang saya sampaikan di kisah ini menjadi pelajaran dan menjadi motivasi dan agar kita bisa mengambil sisi baiknya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.